baik saya pulang sendirian. Jangan membantah, Karina. Atau kamu tidak boleh mulai kerja lagi. Ari itu calon suamimu. Dia yang punya hak untuk mengantar jemput kamu. Mengerti? Kau kan permaisuriku. Waalaikumsalam. Apa kabar, Om? Baik. Silahkan duduk. Iya, terima kasih, Om. Kebetulan juga Kalina juga sudah mau berangkat. Jemput Kalina kan? Iya, Om. Kamu kan sudah ke butiknya Kalina kan? Gimana? Sampai di mana pembicaraan kalian? Belum ada pembicaraan apa-apa, Om. Loh, ngapain aja kalian? Ya, karena di tempat kerjanya Karlina ada teman yang bawel, yang jadi pengaco, Om. Pengaco gimana? Oke, sebelum kalian berangkat, bicara-bicara dulu ya. Om panggilkan Kalina ya. Baik, Om. Kalina? 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 Kalina, itu Ari datang menjemput kamu. Lihat, dia memperlihatkan perhatian yang sangat besar sama kamu. Ajak ngobrol. Soal kemarin teman saya yang gangguin kamu, saya minta maaf ya. Nggak apa-apa. Duduk deh. Ya. Sebenarnya teman saya yang kemarin itu suka sama kamu. Aduh, Kalina. Suruh bicara dari hati ke hati, malah jodoh-jodohin orang. Begini, Karlina. Apakah gerangan di pagi hari ini saya diperbolehkan mengantar kamu ke kantor? Keterlaluan banget ya si Rian. Tante Wati lah diajak juga ikut ngebohong. Kalau papa tahu gimana nih? Diana. Papa. Gimana? Apakah kamu sehat pagi ini? Tapi seger kelihatannya kok ya. Papa, ada apa sih? Tumben pagi-pagi basa-basi. Begini, Nak. Sebenarnya Papa ini sudah lama tahu bahwa Rian Tono itu adalah Renaldi. Apalagi setelah terbukanya kedok Ibu Wati yang pura-pura menjadi orang tuanya. Maka lengkaplah sudah kebohongan yang dibuat oleh Rian Tono. Diana lebih dulu tahu dari papa. Dan asal papa tahu ya, Rian Tono itu berlaku seperti itu karena dia tidak mau dipisahkan dari Diana. Begitu juga Diana. Sekarang papa udah tahu semuanya kan? Iya kan? Jadi sekarang terserah papa deh, papa mau melakukan apa. Diana tahu papa pasti akan berusaha untuk memisahkan hubungan kami. Iya kan? Silakan aja pak, nggak apa-apa kok. Tapi Diana juga nggak akan tinggal diam. Diana akan berbuat sesuatu supaya papa tahu kalau Diana sama Rian tuh udah nggak bisa lagi dipisahin, Pak. Justru karena itulah, karena Papa tahu kamu sangat mencintai Rian Tono. Jadi Papa mau menerima kenyataan yang seharusnya Papa tidak boleh menerimanya. Papa mau Rian Tono atau Renaldi itu menjadi orang yang bertanggung jawab dalam hidup ini. Papa sudah melakukan teror macam-macam. Papa ingin dia itu minta maaf kepada Papa karena kesalahan-kesalahan yang sudah dibuatnya. Tapi sampai detik ini, dia tidak pernah minta maaf sama Papa. Diana, Papa minta kamu bantu Papa untuk menyadarkannya, ya?
Jadi, Papa udah menyetujui hubungan kita? Ya, Renaldi sama Riantono itu sama saja. Mereka itu tidak ada kembarannya. Apa? Mereka nggak kembar, Pak? Iya. Baskoro, 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 sini mau kasih tahu ada yang penting. Ada apa sih? Sini, duduk. Ibu ingin bicara yang penting sekali. Begini Baskoro, ibu sekarang mau resmi-resmian sedikit. Apa sih ibu ini? Ibu tadi malam sampai tidak bisa tidur, memikirkan nasib Diana. Kelihatannya dia sudah tidak bisa dipisahkan lagi dari Riantono. Itu loh si Renaldi yang berkumis. Jadi sebaiknya kita restui saja ya percintaan mereka. Setelah itu baru kita bentuk si Riantono itu menjadi manusia yang benar. Baskoro, Baskoro, kamu kok melecehkan ibu? Dari tadi cuma mintir-mintir kumis saja. Udah terlambat, Bu. Saya sudah duluan ngomong. Walah, kamu kok berani-beraninya nyalip ibu? Mas, saya lihat-lihat akhir-akhir ini kok Mas pulangnya malam terus sih. Saya sih nggak curiga, cuman kayaknya Mas nggak bahagia aja tinggal di rumah ini. Apa mungkin setelah 5 tahun kita menikah, saya belum bisa memberikan keturunan? Kamu jangan pikir macam-macam. Saya kan pulang malam karena banyak kerjaan. Lebih baik sekarang kamu pikirkan seminggu lagi kan ulang tahun pernikahan kita. Kamu pikirkan mau bikin acara apa dan di mana? Ada pertanyaan lagi? Mas, setahu saya kan Mas pengusaha ekspor-impor, pembuatan jalan. Tapi kok sekarang jadi usaha butik sih? Kau kan permaisuriku. Untuk pemilik rumah kos, karena rumah ini jelek, maka hari ini tanggal 13 kami terpaksa pindah ke rumah mewah. Jadi tolong kunci semua pintu dan jendela dari 6 sekawan. Anak setan! Jadi rupa-rupanya udah 6 hari rumah gua dipelompongin begitu aja. Untung aja barang-barang gua kagak dipindahin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu pasti ya temen dari setan-setan yang pada kos di sini. Mendingan lu pergi deh, pergi. Dia udah pada minggat semua. Jadi ini tempat kos ya, Pak? Iya dong. Nyesel gue bikin rumah ini jadi kos-kosan. Hancur semua lu lihat tuh, pada bocor gentengnya. Saya tahu, Pak, semuanya udah pergi. Tapi masih ada satu kan yang tinggal di sini, namanya Renaldi. Boleh saya ketemu dia? Gue udah bilang kagak ada, semua udah pada pergi semua. Lagian kagak ada orang namanya Renaldi. Itu loh, Pak, yang kembarannya Riantono. Lagian yang kos di sini kagak ada anak yang kembar tuh. Kalau ada berarti bayarannya kan nambah. Kalau gitu siapa aja dong yang kos di sini, Pak? Nah, nih surat kontraknya nih. Gue kantongin kemana-mana sampai lecek nih surat. Didut, Re, Bayu, Yanto, Roro, Momon. Kagak ada yang kembar, mana yang kembar?
Papa benar. Riantono tidak kembar. Jadi pasti yang memberikan kalung saya pada Karlina adalah Riantono. Hanum, Karlina udah datang belum? Belum. Mbak Hanum sebenarnya kerja di sini atau di toko bunga sih? Jangan sembarangan lo ya. Saham gue di sini tuh 51%. Bisa gue pecat lo kalau sembarangan lo. Belum datang? Belum. Makasih ya, Ri. Karlina, nanti sore saya jemput ya. Oh, nggak usah. Soalnya nanti saya ada janji sama teman. Lain kali aja ya. Oke, selamat bekerja. Ya, saya duluan ya. Dah. Katanya nggak mau. Kok diantar-antar sih? Nih, yang kayak begini nih mesti dirapatin. Sini, duduk. Duduk. Aduh, bener sih lo, ya Allah. Iya, gue benci sama lo. Jadi orang itu jangan munafik kayak gitu dong. Munafik bagaimana maksud kamu? Kata lo nggak suka, kenapa diantar-antarin? Pakai dada-dada segala. So imut banget sih. Tenang dulu. Dia tuh datang ke rumah gue. Makanya dia nganter gue sekarang ke sini. Gue nggak enak sama bokap gue, makanya gue mau. Dianterin, sosokan dijemput. Paling juga lo di dalam dirayu-rayu, dicolek-colek, iya kan? Enak aja. Emang gue cewek apaan? Terus lo ngapain aja? Ngobrol apaan aja dong? Tau nggak, Monyong? Gue tuh malah ngobrolin soal elu. Dia tuh tanya-tanya soal elu. Terus lo ngomong apa tentang gue? Ya umur lo berapa? Tabiat lo kayak gimana? Terus lo bilang gue umurnya berapa? 17 tahun kan? Tampak kayak gini masih cocok dong, 17 tahun ke bawah. Ntar dulu, dengerin dulu. Terus lu udah punya pacar belum? Terus lu bilang apa sama dia? Gue bilang aja lu pacaran sama kucing. Ya gimana sih? Lu tuh namanya nggak bantuin temen, nggak bantuin sahabat. Seharusnya tuh lu yang berubah. Dia itu suka cewek yang alim. Nggak kayak lu tuh terlalu meriah. Ya apa? Enggak, gue tenang orangnya tuh. Lihat, alim, diem, tuh tenang. Makanya lu tuh mesti berubah, tahu? Jangan kayak begitu lagi. Udah deh. agak jaga image gitu loh. Udah. Lo nggak usah ngomong lagi, gue lebih tahu daripada lo. Oke? Tenang. Ya udah, gue comblangin mau nggak? Mau. Ya udah. Pak Anton, ini Jakarta, Pak Anton. Tidak gampang mencari satu orang. Kenapa kamu nggak cari tempat kamu lihat Karlina kemarin? Kamu kan bisa tanyakan orang-orang di sana. Ya, kalau saya bertanya kepada orang-orang, mereka akan curiga. Apalagi kalau didengar Karlina, dia bakal ngumpet. Kita kan main bersih. Lagi pula, tugas ini sudah menyimpang dari profesi saya sebagai seorang pengacara, Pak Anton. Begitu. Sekarang kamu tidak usah ikut campur lagi. Saya akan turun tangan sendiri. Kasih tahu di mana kamu temui Karlina. Tolong ambil air. Loh, sampean sendiri kan sudah nyampe. Masa tinggal begini saja dah nyampe? Enggak, saya mau minta diambilin. Ambil. Nak. Tunggu. Saya mau gosok-gosok kumis dulu. Bosin ya, Ren? Pak Rey. Taruh lagi ya? Pak Renaldi, apa kita bisa istirahat? Ini kan sudah 2 jam lebih Pak kita mijit. Pak Renaldi, malam tangan saya ini jadi kesemutan, Pak. Iya, Pak. Tangan saya pegal-pegal ya, Pak. Kalian boleh selesaikan pijitan ini kalau saya sudah tertidur pulas. Tapi kalau saya belum tidur, pijitannya tidak boleh berhenti.
Dan kalau kalian masih bandel juga mau tinggalin tempat ini sebelum saya tidur, saya akan laporkan sama Pak Baskoro kalau kalian ini sudah menakut-nakutin dia sebagai hantu. Bagus, bagus. Pak Renaldi, Wisnu kasih di Ridwan Putra Atmaja. Ridwan Hidayat. Ya, Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Saya kebelet kencing, mau permisi dulu. Boleh ndak? Mau ke toilet? Iya. Boleh, boleh. Tapi ingat jangan lama-lama ya. Iya. Saya mijit terus. Jangan lama ya, cepat ya. Ya, iya Pak Ridwan. Ya semangat dong. Oh iya. Gimana sih? Kau kan permaisuriku. Ayo yang bener dong mijitnya. Ya. Ini pijitannya cepat dong. Jangan berhenti. Pak Renaldi. Wisnu Hasidi Ridwan Hidayat Putra Atmaja. Putra Atmaja. Itu selalu saya ingat, Pak. Saya merasa terima kasih sekali. Ternyata setelah kencing itu lega sekali, Pak. Iya. Saya tumpahkan ke toilet, Pak. Bior. Tapi nggak lupa kewajiban kan? Nah, pintar. Mungkin barangkali Pak Renaldi perlu minum. Haus kayaknya. Oh iya. Perlu. Ambilkan air. Mana airnya? Iya. Makasih ya, udah diingetin. Pak, apa ndak sok gosok kumis dulu? Wah, untuk kedua kalinya saya bilang terima kasih. Udah diingetin lagi. Iya. Pinter. Nih, bangkat berarti. Mana airnya? Ya, ini tolong dipijit. Oh, iya. Ini Biar kan saja. masih lemah, lunglai, layu, loyo. Minum. Oh, iya. Supaya enak, biar seger. Terima kasih. Seger kan? Seger. Selamat siang, sis. Bisa saya bantu, Mbak? Ya Karlina, gimana sih? Ini kan Hanum. Ya gue. Ini lo, Num. Ya Karlina, masa sama-sama sendiri dilupain. Ini kata lu gue suruh berubah. Soalnya Ari kepengennya itu wanita yang baik-baik. Sekarang gue udah berubah seperti ini. Lu kok malah ngelupain sama sahabat sih? Ini Hanum. Masa gue lupa sih? Ih, kesel deh. Gimana? Menurut lo sesuai dengan rencana kan? Sempurna kan semuanya kan? Permisi, Mbak. Apa karyawan di sini ada yang bernama Karlina? Nggak ada tuh yang namanya Karlina. Oke, baik. Makasih. Pak. Kayaknya pemilik butik sebelah di Pak yang namanya Karlina, Pak. Oke, baik. Makasih ya.
Saya mau ketemu Ibu Karlina, pemilik butik ini. Oh iya, silakan duduk dulu, sekarang saya panggilkan. Oke. Ah, salah mulu. Gue begini salah, gue begitu salah. Gimana sih? Bu, ada yang mau ketemu ibu. Siapa? Nggak tahu, Bu. Apa sih, Kar? Itu tuh yang depan. Siapa sih? Itu yang depan. Iya, siapa? Itu yang namanya Anton yang selama ini gue ceritain sama lu yang ngejar-ngejar gue. Aduh, itu yang depan. Iya, coba. Dari mana dia tahu kalau gue ada di sini ya? Dari mana coba? Dari mana? Pasti dari pengacara yang dulu itu yang pernah ngejar-ngejar gue. Aduh. Udah. Lu tenang. Buat apa ada Hanum di sini? Udah tenang. Lu tunggu di sini, tenang. Biar gue yang urus semua, oke? Nyetip. Tenang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Kartina, pemilik butik ini. Bapak ada perlu apa ya? Jadi bukan Karlina, pemilik butik ini? Karlina? Anak mana ya, Pak ya? Saya nggak pernah dengar tuh, Pak. Sudah besar anaknya, Pak? Laki atau perempuan? Mungkin ususnya belum keluar, Pak, atau ususnya belum lepas dari ibunya? Karlina ya anak perempuan dong. Oh, perempuan ya, Pak ya. Maaf, Pak, saya nggak tahu, Pak. Bapak ada perlu lagi? Apa yang mau ditanyakan lagi, Pak? Ada yang masih meragukan, Pak? Sudah. Ngambek. Nah, gimana? Bisa diandalkan kan teman gue lo ini? Sekarang dia udah pergi, aman keadaan, beres. Nggak bakal aman, Num, lu harus janji. Lu harus janji lindungin gue, Num. Gue nggak punya siapa-siapa lagi selain lo. Maksudnya di sini lu harus lindungin gue. Lu jadi mending gue mati kalau gue harus ketemu lagi sama dia. Gue Ya kan tadi udah aman, dia udah pergi barusan. Ya tetep aja gue nggak mau lagi ketemu sama dia. Gue nggak mau lagi kesiksa gara-gara dia. Please lu janji harus lindungin gue. Lu harus janji lindungin gue. Udah tenang. Sekarang lu tarik nafas yang dalam ya. Tenang, relax. Lewat hidung narik nafasnya, jangan lewat mulut, nanti kesedak ya. Udah tenang, oke? Tenang kan? Tetep nggak bisa tenang, gue tetep nggak bisa tenang, Num. Aduh, gue nggak bisa tenang, gue takut. Ya, udah. Gue temenin lu. Ya, tenang ya, Nak. Tenang. Ya, sayang. Ya. Udah, cukup. Pagi, Pak. Selamat pagi. Renaldi sudah datang. Sudah, Pak. Sekarang coba kamu tolong panggilkan Junet, Herman, dan Moner suruh menghadap saya di kantor. Saya mau bicara soal hantu. Bilang mereka begitu ya. Sekarang, Pak. Ya. Langsung. Sudah tidak bisa gosok. Padahal obat tidur ini saya campur dengan obat nyamuk sedikit. 1, 2, 3, kalian yang jelek-jelek dipanggil sama Bapak Skoro. Beliau mau membicarakan tentang masalah hantu. Cepat dah. Oh, yang bener. Jangan. Isu ini. Udah tahu tuh. Bisa-bisa kita pecat nih. Sempurnakan topi-topi kalian. Iya. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian ini sudah berapa lama kerja di kantor ini? 10 tahun lebih, Pak. 10 tahun. Apa kalian mau kalau saya kasih tugas? Mau, Pak. Begini. Coba kalian selidiki
Ada 3 hantu yang menakut-nakuti saya di rumah Renaldi yang baru. Saya minta kalian tangkap ketiga hantu tiruan itu, bawa kemari. Biar saya hukum mereka. Bisa? Abu, Pak. Nggak bisa, Pak. Kenapa? Kalau hantu beneran saya takut, Pak, kami, Pak. Tapi kalau hantu-hantuan, kami jelas berani, Pak. Betul, Pak. Sama, Pak. Yang saya maksud ini hantu-hantuan. Kalian sanggup? Sanggup tidak? Sanggup, Pak. Saya kasih waktu 1 kali 24 jam. Kalian harus membawa mereka kemari. Saya mau menghukum mereka seberat-beratnya. Ada satu tugas lagi. Tolong kalian kasih masuk obat tidur ke gelasnya Renaldi. Sudah, Pak. Sudah? Malah sekarang sudah ngorok, Pak. Tidurnya gitu, Pak. Sudah ngorok? Hebat. Kalian bisa tahu skenario saya ya. Mungkin secara kebetulan gitu, Pak. Ya sudah. Kau kan permaisuriku. Kumis semalam panjang. Sekarang udah pendek lagi. Muka cakep. Tapi kok kelakuan kayak begitu. Udah macam-macam teror yang saya lakukan untuk dia. Tapi sampai sekarang dia belum mau minta maaf kepada saya atas kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Apa lagi harus saya buat? Ini dia. Oke, saya rasa kalian sudah cukup mengerti dengan proyek kita itu. Atau mungkin masih ada pertanyaan? Oke, nggak ada ya. Oke, tunggu sebentar. Halo? Pak Ridwan, kelihatannya rencana kita bersandiwara itu sudah bisa dilaksanakan hari ini. Baik, Pak. Baik, Pak Baskoro. Ya, terima kasih. Renaldi. Renaldi. Wisnu Hasidi, Ridwan Hidayat, Putra Atmaja. Saya di sini. Oh, Bapak, maaf Pak, saya ketiduran sebab saya habis bekerja keras Pak, habis ngepel di rumah dan menyelesaikan pekerjaan saya yang di sini juga Pak. Oh ya, hari ini kita ada rapat dengan Pak Ridwan masalah kontrak ekspor kumis itu. Hari ini adalah penandatanganan kontraknya. Tapi sayang saya hari ini tidak bisa meeting dengan Pak Ridwan. Jadi saya minta kamu untuk mewakili saya ke sana. Ya? Oh, ya. Kapan Pak saya berangkatnya Pak? Ya sekarang.
Sekarang, Pak. Iya. Baik, baik, Pak. Saya pergi ya, Pak ya. Permisi. Ya. Permisi. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak setan. Gua ngomong assalamualaikum, dia nggak pada jawab. Dosa besar lu pada semua ini. Begini, saya tidak bisa lama-lama untuk duduk di sini. Serahkan saja kontraknya, saya langsung pergi ke kantor dan kontrak itu saya akan serahkan kepada Pak Baskoro ya. Mana dia? Rencana kita batalkan saja. Kami semua merasa tersinggung. Anda datang dengan kumis di jidat. Permisi. Aduh, kumisku pada di sini. Baskoro pasti udah tahu. Pasti dia udah tahu, jadi lihat kumisku ada di jidat gue. Aduh, ini kerjaan siapa nih? Hah? Ini kan kamar mandi perempuan. Aduh, mati. Salah masuk kamar mandi lagi gue. Kau kan permaisuriku. Selamat malam. Mbak Diana, calon pengantin. Silakan duduk. Aduh, kok bisa sampai nyasar ke sini? Tahu dari mana? Ya gampang lah, alamat kamu kan ada di butik, jadi ya saya tinggal cari aja. Ada apa nih kok mengkhususkan datang ke rumah saya? Mau merevisi gaun pengantinnya ya? Enggak. Saya udah cukup puas banget dengan desain dari Mbak. Jadi saya kesini sih cuman mau ngobrol-ngobrol aja, boleh kan? Masa? Iya. Wah, mau ngobrol apa? Mau minum dulu nggak? Saya ambilin. Nggak usah, saya kesini cuma sebentar kok. Ya, sebenarnya saya mau ngomonginnya nggak terlalu penting sih. Saya cuma mau tanya, kamu dapat kalung itu dari mana ya? Kalung ini maksudnya? Iya. Ini saya dapetin dari kembaran calon suaminya Mbak Diana. Namanya Ray. Tahu kan? Tahu. Nah, kalau kata sahabat saya Hanum, si Ray ini cinta mati sama saya dari dulu sampai sekarang bahkan. Jadi dulu waktu saya kerja di toko bunga, si Ray ini sering banget datang. Kalau dilihat sih penampilannya kayaknya dia cukup kaya deh. Karena waktu dulu dia sering banget ke toko bunga saya tuh bawa mobil dia. Dia punya mobil mewah. Dia juga punya rumah mewah. Dia juga kerja di suatu perusahaan dan jabatannya lumayan tinggi. Dan dia terus-terusan untuk mencoba untuk deketin saya gitu. Cuman saya ini kan nggak silau harta, jadi saya nggak pernah ngeladenin dia. Ya saya cuekin aja. Tapi nggak usah didengerin, ini cerita udah lama banget soalnya. Aduh, gimana ya ngomongnya? Saya sebenarnya kesini sih mau pinjem itu, kalung kamu itu. Ini buat apa Mbak ya? Kebetulan
saya suka banget sama modelnya. Jadi tuh saya mau bawa kalung itu ke toko perhiasan, terus saya mau contoh modelnya, terus saya mau kasih ke calon suami saya. Tapi kan ini imitasi. Ya nggak apa-apa. Abis saya suka kesannya romantis banget gitu. Boleh? Iya boleh. Kayaknya kartu gue udah ketahuan nih. Gue lihat semuanya pada sandiwara juga. Tapi nggak mungkin. Secara realita nggak mungkin. Rian. Diana sayang, hai. Aduh, kok makin cantik banget sih. Datang kenapa nggak bilang-bilang, ha? Semuanya serba oke. Warna baju, slot, celana, oke banget, makin cantik. Lu datang, ngomong-ngomong. Lagian berdiri juga nggak boleh. Pamali. Pamali. Iya, Pamali. Ya. Duduk. Diana Coyong. Lu tuh 3 hari gue ngeliat lu makin cantik, makin cakep, makin imut. Gue gemes sama lu. Rian, kayaknya kamu udah cukup deh untuk ngeluarin kata-kata indah buat saya. Dan kalimat saya ini, setelah kalimat saya yang terakhir ini, kamu jangan pernah lagi ngomongin soal yang indah-indah tentang cinta, mensanjung-sanjung, itu nggak usah lagi. Karena saya pun mampu untuk melakukan kamu dengan kasar, tanpa perasaan, seperti kamu melakukan saya. Udah jadi artis sinetron, kata-katanya seperti kayak di sinetron. Gue tahu lu pasti lagi acting. Din, ngomongnya biasa aja, ya. Ngomongnya biasa. Kita kan funky. Jangan pakai ada istilah kata kamu, aku. Itu buanglah, bukan di sini tempatnya. Itu di tempat lokasi syuting, oke? Din, lu masuk setan di mana, Din? Kenapa lu pukul gue? Apa salah gue? Kamu gak salah apa-apa. Saya yang salah. Saya terlalu mencintai kamu sampai mati-matian. Sampai babi buta. Sampai gue tuh kayak orang hilang pikiran. Tahu nggak? Lu gak salah, Din. Pilihan lu tepat untuk milih gue jadi suami lu. Rian, kalau gue udah gak sadar, ini tangan gue bisa melayang lagi untuk nonjok lo lagi. Lo mau? Enggak. Cukup sekali aja. Cukup sekali ya. Udah deh. Sekarang gini aja. Kalau lo seorang laki-laki yang pengecut, lo nggak perlu cerita. Kenapa ini kalung bisa sampai ke lehernya Carlina? Karena gue tahu lo adalah seorang laki-laki pengecut, jadi lo nggak perlu cerita. Karena gue nggak pernah peduli apa jawabannya. Karena gue udah tahu apa jawabannya. Nih, ambil.